Tidak setiap orang dilahirkan dalam kondisi yang ideal. Kadang-kadang ada yang bahkan tidak punya anggota tubuh yang tetap atau bahkan beberapa orang tidak tahu siapa orang tua mereka. Hal ini membuat kita berpikir, kenapa sih kemudian Tuhan izinkan untuk kita bahkan ada di muka bumi ini? Pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendratan dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, Anda juga dapat menyaksikan Good News Program melalui YouTube channel kami yang ada di @anugerah-ministries. Kalau Anda diberkati, jangan lupa untuk subscribe supaya kami dapat mencapai 50.000 subscriber. Puji Tuhan, ya. Hari ini kita akan menampilkan seorang narasumber yang luar biasa yang pasti akan memberkati kita semua, yaitu Pastor Frankie Utana dalam episode Good News, yaitu 1 Hour with Frankie Utana. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa untuk selalu tune in sampai dengan di akhirnya karena ada banyak hal yang akan kita pelajari dari seorang narasumber yang luar biasa ini. Oleh karena itu langsung saja kita akan melihat satu cuplikan yang berikut ini. Pengharapan memberikan kehidupan. Sedangkan keputusasaan itu bisa mematikan. Berapa banyak di antara kita yang saat ini merasa terhimpit dan hampir putus asa dalam hidup? Bagaimana kalau kita dengarkan kisah dari narasumber Good News kali ini? Pastor Eluzai Frankie Utana. Jadi baru bilang fill the earth, penuhi bumi. Penuhi bumi ini artinya manusia harus mempunyai visi. Memenuhi bumi ini sampai kerajaan kegelapan tidak lagi punya tempat. Di bumi ini dipersempit, tidak ada lagi kerajaan kegelapan yang bisa penuhi. Karena kita semua dipenuhi dengan gambar Tuhan. Bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang merupakan salah satu penatua dari Rock International Ministry. 32 tahun melayani Tuhan secara konsisten. Beliau berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin yang berdampak melalui pemuritannya. Menjadi pembicara baik di Indonesia maupun di mancanegara. Bahkan perjalanan hidupnya sampai ditulis dalam sebuah buku biografi karena pribadinya yang sangat memberkati. Namun ternyata Pastor Frankie memiliki masa lalu yang pahit, di mana di usia 3 bulan beliau harus dijual oleh orang tua kandungnya dengan harga Rp5.000. Bertumbuh sebagai pribadi yang krisis identitas, hidup dalam kehampaan hingga usia 31 tahun. Ya saya oke aja, tapi 31 tahun itu cukup membuat saya tertekan. Bagaimana Tuhan memproses hidupnya sehingga beliau bisa bermetamorfosa menjadi berkat bagi generasi seperti saat ini? Pastikan Anda yang hampir kehilangan harapan, jangan sampai lewatkan episode kali ini. 1 Hour with Frankie Utana, hanya di Good News Program. Dan saya baru lihat itu betul-betul saya mau ditolak sama dalam pelayanan, mau ditolak keluarga, tidak dihargai apa itu, merasa sama sekali hilang, tidak ada tekanan apapun. Yaitu baru 5 tahun ini. 5 tahun ini? Oh, baru Ya. Oh ya? Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas. One Hour with Frankie Utana. Langsung kepada narasumber kita hari ini. Ya, menyapa Pak Frankie Utana. Shalom Om. Shalom. Shalom Pak Daniel dan Ibu Debbie. Ya, Puji puji Tuhan. Tuhan. Senang sekali akhirnya bisa juga Om datang juga mampir ke Good News Program nih. Puji Tuhan, senang juga kalau diberi kepercayaan bisa Pasti bersama-sama dengan Pak Daniel dan Bu Debbie. Ya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, Pastor Frankie Utana ini adalah salah satu daripada penatua atau elders daripada sebuah gereja yang luar biasa, yaitu GB Rock.
Dan hari ini kita akan diberkati dengan apa yang akan kita bicarakan dengan beliau. Nah Om, ngomong-ngomong, Om bisa ceritakan lebih terperinci Om, supaya lebih banyak orang yang tahu latar belakang Om di dalam pelayanan dan keluarga Om. Silakan Om. Ya, jadi saya bisa sampai terpanggil untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya ini, yaitu dengan berawal hidup yang penuh dengan tekanan, terutama masalah jiwa ya. 31 tahun saya itu terhimpit, tertekan, dan begitu putus asa, tidak punya lagi pengharapan untuk hidup. Karena sejak saya lahir umur 3 bulan itu saya sudah diberikan kepada orang tua angkat saya. Wow. Itu mereka dengan memberi hangpao. Hangpao itu bernilai Rp5.000. Wow. Dan orang tua angkat saya itu papa dari Tiongkok, mama Toto tapi di Indonesia. Sedangkan saya sini menurut mereka saya ini bukan Tionghoa, tapi diperkirakan orang tua kandung saya, papa itu Tionghoa, mama mungkin Indonesia. Tapi ada juga yang cerita bahwa mama saya itu Arab. Jadi ya mungkin karena hidung saya agak bengkok. Ya saya oke aja, tapi 31 tahun itu cukup membuat saya tertekan. Tapi setelah waktu 31 dengan melewati hidup dengan saya lari kepada berbagai macam kegiatan termasuk olahraga bela diri. Tapi itu membuat saya tidak terpuaskan sampai saya ketemu Yesus sebagai Tuhan yang hidup, yang menjanjikan tentang jalan kebenaran dan hidup untuk hidup saya yang seperti ini. Jadi waktu saya mengalami Tuhan, itulah yang membuat saya merasa 31 tahun yang tertekan seperti itu hilang seketika. Wow. Termasuk penyakit secara fisik, jiwa, dan keputusasaan. Wow. Tidak tahu tujuan hidup. Saya terus teringat bahwa sebenarnya banyak orang yang masih hidupnya seperti saya, yang krisis kasih, tidak tahu identitas, arah hidupnya kemana. Nah, sebagai tanda terima kasih saya kepada Tuhan dan bersyukur selalu, makanya di rumah kami saya menerima orang-orang yang bermasalah, latar belakang seperti itu. Dan puji Tuhan, dimulai dari 1986 sampai saat ini, ya saya lihat banyak dari mereka yang jadi hamba Tuhan, ada juga pengusaha, dan di pilar-pilar di mana Tuhan percayakan mereka. Nah, itu yang membuat saya sampai hari ini kehilangan saya dalam krisis kasih. Saya ketemukan dalam Tuhan, bahkan saya melihat sekalipun saya tidak pernah tahu siapa papa mama kandung saya. Saya masih bisa dipercayakan sebagai orang tua yang bisa menerima mereka yang punya papa mama, tapi tidak bisa menangani dan tidak bisa mengarahkan mereka. Nah itu saya tahu kamar yang terhilang waktu saya zaman 31 tahun itu terganti dengan kehebatan Tuhan yang luar biasa. Itu yang mengingat saya sampai hari ini pelayanan untuk tetap bisa konsisten, karena saya tahu siapa saya sih ini. Dari anak yang terbuang, tidak tahu apa artinya, tiba-tiba dipromosi Tuhan, mengalami sampai hari ini. Itu. Ya Om, saya mau tanya nih Om. Bagi kami atau bagi orang-orang yang tahu dengan jelas orang tua kandung, kemudian dibesarkan dalam keluarga yang istilahnya itu cukup aman gitu ya. Kadang-kadang memang ada tendensi bahwa kita ini menyepelekan. Emang kenapa sih kalau nggak ada orang tua gitu loh. Nah Om, bisa ceritakan lebih terperinci masalah, tentunya ini masalah kejiwaan ya, yang begitu nyata yang dihadapi oleh Om, dan begitu banyak lagi. Apalagi pada zaman ini ada banyak anak-anak batal aborsi yang kemudian harus dititipkan di panti-panti asuhan. Mereka bertumbuh kembang dengan bertumbuh, ada banyak sekali yang tidak kenal Tuhan, mengalami pelecehan seksual dan berbagai macam. Om bisa ceritakan nggak dari apa yang menjadi perasaan orang-orang yang seperti ini? Ya, jadi waktu saya mengalami satu pemulihan, saya tahu di hati saya tuh bahwa banyak yang mengalami seperti itu. Mereka semua itu butuh Tuhan. Karena kalau kita ketemu Tuhan dan kita mau
menghidupi itu, semua itu pasti akan terjamin dengan janjinya dia. Karena saya ingat satu janji Tuhan bagi saya itu, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, Yes. aku Tuhan menyambutmu. Amin. Amin. Nah, memang janji itu tidak akan bisa kita mempercayai harus karena melihat. Justru kita harus percaya dengan tidak melihat. Ya. Dan itulah yang baru akan kita ketemu. Nah, saya pun bisa pulih daripada hal ini. Justru waktu saya ingat kata-kata Yesus, sudah selesai. Tadi pengertian saya sudah selesai, berarti masalah saya juga sudah selesai. Tapi bagaimana untuk saya bisa mengalami? Nah, disitulah saya makin mengerti bahwa Yesus itu adalah fatherless. Dia tertolak oleh dunia juga oleh Bapa. Di mana Bapa sendiri sebagai naluri seorang Bapa kepingin sentuh anaknya. Tapi Yesus sedang menanggung dosa saya dan kita semua. Waktu Jadi, di atas kayu salib ini ya Om. Ya, waktu dia di kayu salib itu. Jadi seorang Bapa itu kan tidak boleh menyentuh dosa. Dia Tuhan alam semesta. Tapi itu anak adalah Yesus. Nah, di situ Yesus mengalami seperti itu. Nah, di situ lagi saya dapat pengertian bahwa itulah Yesus sedang digenapi mengatakan, Bapa mengatakan ini adalah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Untuk sampai kepada itu Yesus harus tertolak oleh dunia dan juga dia merasa tertolak oleh Bapa sendiri. Tapi waktu dia bisa mengerti semua itu, nah di situ bagus saya jelas seperti satu rema saya dijamah bahwa makanya layaklah saya sebut Tuhan itu Bapa. Semua itu karena Yesus. Seorang yang tertolak, tapi dia tanggung saya seperti itu, sehingga saya bisa mengalami itu. Nah, dari situlah kunci betul-betul saya bebas sama sekali, dan sampai hari ini tidak lagi permasalahkan hal tersebut, sekalipun orang tua angkat saya tidak mau mencerita identitas saya sebenarnya, secara jelas, sampai hari ini. Tapi saya sudah tidak lagi memusingkan itu, karena saya sudah ketemu the real father. Dalam hidup tahun berapa itu pada waktu menerima kebenaran ini dan menghidupinya gitu? Nah, itu hari lepas hari. Jadi bukan langsung ya. Jadi proses itu berjalan terus dan saya baru lihat itu betul-betul saya mau ditolak sama dalam pelayanan, mau ditolak keluarga, tidak dihargai apa itu merasa sama sekali hilang, tidak ada tekanan apapun. Ya itu baru 5 tahun ini. 5 tahun ini? Oh, baru 5 ya. tahun. Jadi itu perjalanan proses. Makanya dulu waktu saya melayani anak-anak yang terbuang itu, pikir saya mereka akan secepat itu mengalami Tuhan. Ternyata enggak. Wow. Memang ada orang yang memang memilih untuk tidak mau mengalami Tuhan. Jadi kita tidak bisa bilang apa. Nah itu proses pembelajaran terus. Dan sampai hari ini pun saya masih belajar untuk bagaimana menangani orang-orang seperti itu kalau mereka tidak mau berubah. Wow. Nah, terakhir saya lihat waktu ada yang sudah kami didik, disekolahkan, tapi juga begitu jauh dari Tuhan, ya Tuhan ingatkan, mau malu apa kamu? Saya pun tidak malu waktu Yudas mengkhianati saya. Jadi fokus saya cuma kepada apa yang sudah Yesus selesaikan. Wow. Tapi itu kan nggak mudah ya Om. Maksudnya di ilmu psikologi juga diajarkan apabila seseorang yang sekarang sudah dewasa, dulunya masa kecil banyak mengalami penolakan, maka baik psikiater, psikolog ataupun konselor akan mengusulkan supaya dia itu make peace with his past. Jadi maksudnya kalau ada kesempatan supaya mencari tahu siapa orang tuanya, supaya jati diri dia itu bisa utuh, kalau bisa ketemu sama orang tua kandungnya. Ya, nah, berdamai dengan masa lalu. Iya, dalam hal ini Om Frankie, bagaimana kalau seandainya ada anak-anak asuh Om, apakah Om akan mengusulkan untuk mereka mencari orang tua mereka atau menerima apa adanya? Saya bawa mereka selalu untuk mengalami Tuhan. Oh itu dulu nomor 1 ya, yang paling ya, utama. Karena saya merasa saya tertolong ini karena mengalami dia. Makanya selalu saya arahkan mereka, kita ini harus selalu haus dan lapar untuk mengalami Tuhan. Dengan kerinduan untuk mewujudkan gambar Tuhan. Karena itu purpose, our purpose. Yeah. Nah,
Jadi kalau bicara tentang orang tua pun misalnya, itu juga waktu terhilang itu sama. Kan saya sampai hari ini kalau ditanya waktu-waktu sebelumnya itu apa masih punya kerinduan ketemu orang tua? Jelas Ya. I see. punya kerinduan, ya. Karena setidak-tidak saya juga kepingin mereka selamat. Tapi saya tetap percaya ya, pasti Tuhan punya rencana baik untuk mereka. Tapi orang tua angkat saya selalu tidak bisa cerita dengan jelas. Tapi satu waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hal ini itu begini. Waktu saya tanya lagi kepada mama saya, kan papa angkat saya sudah meninggal tahun 1975 ya. Ya. Jadi saya dengan mama ini dia selalu nangis. Nah satu waktu itu saya dengar lagu Mandarin. Saya ini pernah sekolah Mandarin waktu di Ambon. Jadi lagunya tuh ini, Tan Ni Lao Le, Hou Fa Pai Le. Tunggu kamu tua dan rambutmu memutih dan seterusnya. Waktu lagu itu yang saya dengar, itu lagu bukan yang dinyanyikan dalam gereja. Tapi Tuhan hadir jamah saya, tiba-tiba saya bisa berdialog. Wow. Dalam impresi saya, Tuhan bilang begini, ingat waktu kamu masih bayi, siapa yang menyusui kamu? Saya bilang, Mama. Itu bukan susu ASI. Itu yang dia buat sendiri. Dari kaleng. Susu kaleng. Susu formula. Nah waktu kamu merangkak, tiba-tiba jatuh. Siapa yang menopang kamu? Saya bilang, Mama. Waktu belajar jalan juga sama. Semua saya bilang, Mama. Karena sekarang Mama masih sama-sama saya. Terus tiba-tiba, itu Tuhan ngomong, itu saya di balik itu semua. Wow. Itulah kebaikan yang saya tunjukkan pada kamu. Nah sekarang kalau orang tuamu ini tidak mau jelaskan, siapa your real father money? Masa hal seperti itu yang sekian puluh tahun kamu sudah bersama saya, kamu nikmat. Hal sepele itu kamu permasalahan. Nah disitulah, seperti saya tuh disiramin sekujur air yang begitu tidak tahu bagaimana. Saya seperti nangis, habis dan saya tidak pernah lagi tanya sampai hari ini. Wow. Nah itu, jadi itu proses pada Nelson Mandela. Ya, karena Ya. mungkin gini ya, saya rasa ini bagus banget ya. Karena pada waktu seseorang tidak mengalami Tuhan dan kemudian dia misalnya nih bertemu dengan orang tua kandungnya dan kemudian kadang-kadang mungkin ada kekecewaan yang lebih berat ya. Atau Ya. menuntut balas Ya. dendam. Betul. ya. Mungkin ada orang tua yang ternyata misalnya penjahat, narapidana, kemudian malah mencaci maki dia, mengusir dia dan yang lain-lain, itu akan membuat satu luka yang udah Lebih besar akan menjadi lebih parah lagi nih ya. Iya. Tetapi pada waktu seseorang yang tadi Om Reki katakan udah bertemu muka dengan muka, pengalaman rohani pribadi dengan Tuhan sebagai Bapa, maka hasil apapun ketemu dengan orang tua dan apabila hasilnya ternyata mengecewakan, tetapi ternyata hal itu tidak akan lagi berdampak negatif menjadi luka yang menganga yang lebih besar. Ya. Apakah demikian Om? Betul, bukan hanya soal orang tua, jadi dengan rekan kerja, sepelayanan, Iya. apa aja. Saya merasa, karena cuma satu punya kerinduan untuk mengalami Tuhan. Karena bagi saya, di tengah persoalan yang saya hidupi itu 31 tahun sampai hari ini saya umur 67 tahun. Tetap satu kuncinya bagi saya, selalulah haus dan lapar mengalami Tuhan. Wow. Proses apapun yang kamu alami, di tengah-tengah itu kamu akan ketemu Tuhan. Nah itu Iya. yang saya pegang sampai hari ini pada Nelson Mandela. Iya. So it's like it doesn't matter anymore gitu ya Om. Yang Ya, penting Om betul. tahu bahwa ada Bapa di sorga. Dan dari Amin. sanalah Ya. kita semua ini berasal gitu ya. Ya, betul. Puji Tuhan. Ya. Bagaimana dengan pernikahan Om? Boleh cerita sedikit nggak pernikahan Om ini waktu menikah tahun berapa, umur berapa dan sekarang udah berjalan berapa tahun? Ya, kami menikah tahun 1982 82, oke. dan belum bertobat waktu itu. Babak belur kami terus. Ya, Jadi sudah berjalan 39 tahun. mantap. Wow. Dan Om Nah. tanpa Om juga istilahnya merasa malu atau apa, Om selalu bilang bahwa Om nggak punya anak kandung nih. Ya, Nah, betul. apakah hal itu menambahi beban lagi dalam kehidupan gitu? Yang Oh, istilahnya saya enggak pernah bilang enggak punya anak kandung. Belum. Oh, mantap. Oh, berarti Masih Karena berharap. Abraham kan Abraham umur dan 100 Sarah. tahun. mantap. Saya pergi ke mantap, tanah kan mantap. baru 67 tahun. Wah, Iya. keren. Dan tante juga masih cantik, masih seger banget. Ini mana tante? Iya. Tante apa kabar Jadi- tante? Di mana tante nih?
Iya, Iya. Muncul sebentar biar pemirsa Muncul lihat. sebentar Tante. Ya, muncul sebentar Tante. Ya. Jadi itu pandangan kami. Orang bilang gila enggak apa-apa. Nah, ini Tante. Shalom Tante Ya. Meme. Halo. Berarti masih penuh dengan pengharapan dan cinta kasih. Oh iya. Keren. Tapi dalam arti apa yang Tuhan mau dengan cara kekuatan Dia untuk kemuliaan Dia itu yang kami terima. Jadi bukan ambisi ya, ngotot bukan. Iya, iya. Jadi itu. Jadi kalau tadi yang soal apa namanya pernikahan itu, jadi sebenarnya saya dengan saya panggil istri saya ini biasa sayang atau memer. Jadi kita sudah kenalan sebenarnya 10 tahun. Tapi bukan istilahnya sebagai teman dekat atau istilah yang tren orang panggil pacaran. Karena kakak istrinya itu teman baik saya sekolah. Oh, oke. Jadi waktu saya susah, perlu makan, dia yang traktir saya, kakaknya. Oh, oke. Jadi kami baik sekali ya. Sehingga saya dengan keluarganya, nah istri saya ini juga papinya sudah meninggal. Tapi keluarga ini keluarga berpendidikan, beda dengan saya anak jalanan ya. Wow. Jadi waktu saya dengan mereka keluarga ini baik, mereka anggap saya sudah seperti keluarga. Jadi waktu mereka mau ke Jerman, ada beberapa yang sekolah di sana, ada juga ke New Zealand, ada yang ke Jepang. Nah istri saya ini anak yang bungsu. Jadi bisnis mereka dititip ke supaya istri saya yang tangani. Nah mereka suruh saya bersama-sama istri saya jagalah seperti adik. Nah ternyata istri saya juga dulu sudah punya kawan dekat atau pacar. Saya ini juga seperti itu, bahkan jahat, bukan sangat jahat lah. Istri saya ini tahu dia yang nganter-nganter saya seperti apa. Penyambung perantara untuk kita punya hubungan dengan wanita-wanita lain gitu. Wow, oke, mantap. Jadi dia kenal sudah saya kekurangan dan jahatnya saya. Ya, jadi tahu apa tiba-tiba ya. Ya tiba-tiba putus dia dengan teman dekatnya itu karena dia dibilang nggak bisa punya anak karena maaf menstruasinya tuh nggak teratur. Nah istri saya kalau dengar ini juga happy dan nggak masalah. Jadi itu dari keluarganya bilang nggak usahlah lanjutkan. Nah saya waktu itu masih di dunia karate itu nggak bisa terima. Kok seperti ini seorang pria yang hanya karena masalah seperti itu terus ditinggalkan gitu. Nah waktu itu saya pun juga sudah tidak punya hubungan dekat dengan wanita-wanita lain. Saya bilang saya terima kamu, kita sebagai apa? Teman, kita jalanin bagaimana sebagai hubungan sebagai suatu teman dekat atau pacar gitu. Tapi waktu itu memang jujur, belas kasihan saya yang muncul. Nah, makanya kalau istri saya dengar itu waktu itu marah sekali dia. Berarti kamu tuh dasarnya tidak cinta ya. Tapi dari belas kasihan itu muncullah kecintaan terus. Apalagi setelah saya terima Tuhan, saya mengerti arti pengorbanan, bagaimana Yesus karena kasihnya dia berkorban. Ada nggak peran pernikahan ini bisa membantu memulihkan Om? Ya, jangan dijawab dulu ya, karena kita perlu take a break dulu. Ya. Oke, ya. Bagaimana dengan Anda pemirsa? Tadi yang saya katakan bahwa di dalam kehidupan kita tidak semua orang dilahirkan dalam kondisi yang ideal. Saya tidak tahu ketidakidealan apa yang hari ini Anda alami. Anda bisa tuliskan komentar di kolom chat, Anda bisa ceritakan tentang kehidupan Anda secara ringkas saja. Tidak perlu sampai istilahnya semua masa lalu yang kelam-kelabu Anda ceritakan, karena kita hanya ingin tahu. Tetapi percayalah bahwa seperti apa yang Pak Franky Utana tadi katakan, bahwa Anda perlu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jangan kemana-mana, nanti kita akan belajar lebih dalam hanya di Good News Program. Beda karakter itu masih bisa diproses untuk berubah. Yang penting jangan sampai beda visi dan nilai. Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas.
One Hour with Frankie Utana adalah topik daripada Good News program hari ini. Menampilkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, udah menjadi berkat di banyak daerah di seluruh penjuru Indonesia dan bahkan sampai ke mancanegara, yaitu Pastor Frankie Utana. Ya, kembali bersama dengan Om Frankie. Ya, shalom semua. Ya, puji Para Tuhan. pemirsa dimanapun berada, shalom. Ya, nah Om, ini menyambung tadi perbincangan tentang pemulihan nih. Ingin tahu nih, apa peran pernikahan di dalam pemulihan seseorang Frankie Utana? Ya, jadi dalam peran saya, misalnya dalam pemulihan untuk keluarga, itu ya kembali saya bilang mereka, kita itu harus tahu tujuan apa kita menikah. Karena kalau orang belum tahu tujuan menikah, is the problem. Dan juga kalau sampai mereka diberkati anak, tujuan apa mereka punya anak. Jadi saya selalu di dalam membawa keluarga-keluarga yang sedang dalam jurang kehancuran, saya bawa ke sana. Selama mereka tidak tahu tujuan mereka menikah, itu tidak akan bisa mereka melanjutkan. Itu sama dengan saya juga begitu. Dulu saya tuh menikah waktu belas kasihan muncul tuh karena Tuhan mengasihi. Karena mengasihi akhirnya saya tahu bahwa tujuan saya ini menikah ini mewujudkan gambar Tuhan. Iya. Sehingga kalau orang lihat pribadi saya, orang lihat gambar Tuhan. Dengan saya tetap mengasihi, mengampuni, dan bisa menerima dia, otomatis gelap itu pasti kalah. Jadi saya sudah menggenapi tujuan pernikahan itu. Nah, itu aja yang sederhana yang kami praktek dalam peranan untuk bagaimana pemulihan itu terjadi. Juga dengan anak-anak yang kami bina, jemaat yang sedang punya masalah dalam gereja. Itu. Om, ingin bertanya, karena tentunya juga di luar sana banyak juga pasangan suami istri yang tidak punya anak. Nah, bagaimana caranya untuk bisa berdamai dengan kenyataan ini? Untuk bisa menerima kenyataan tapi juga memutarbalikannya menjadi sesuatu yang positif begitu. Kayak Om Frankie sama Tante Memen ini kan banyak anak rohaninya ya. Jadi tetap hidupnya berbuah. Coba mau belajar dari Om Frankie tentang hal ini. Ya, jadi ini juga proses bagi kami. Dulu waktu kami belum punya anak, terutama intimidasi, godaan itu datang ke saya. Kamu masih bisa nikah lagi kok, masih muda. Nah itu teman-teman yang di dunia ya, ngapain? Terus begitu kamu juga sudah tahu dia belum bisa punya anak. Kenapa? Saya selalu pakai istilah belum ya. Kenapa masih tetap mau? Buang waktu. Tapi waktu saya dalam Tuhan, saya lihat itu satu impresi juga yang Tuhan jamah saya. Dia bilang begini, kamar yang kamu lihat itu sepertinya kosong. Kamu belum punya anak. Kayaknya kebahagiaan di kamar itu hilang. Tapi kamu lihat ada kamar-kamar yang lain. Masih banyak yang aku sediakan untuk kamu. Nah, waktu saya mulai dikasih tunjuk, coba kamu lihat. Dengan kamu punya hati mau menjadi berkat bagi orang-orang yang bermasalah, masalah keluarga. Coba, mereka ini kan punya papa mama. Papa mamanya kan itu anaknya kamu, yang kamu bina mereka. Jadi orang punya anak juga belum tentu bahagia. Betul sekali. Orang yang tidak punya anak belum tentu juga tidak bahagia. Betul sekali. Jadi kalau kamar yang kosong itu kamu mengerti, akan aku ganti dengan kamar yang lain. Bahagianya itu sama. Nah, itulah yang saya selalu lihat. Nah, anak-anak yang terlantar seperti ini yang ditolak, saya bisa terima mereka, bina mereka. Ada yang dari tukang beca, tukang narik sampah, bisa S2 dan jadi hamba Tuhan. Nah, itu penghiburan yang saya diganti 100 kali ganda. Puji Tuhan. Om Frankie, ada berapa anak rohaninya yang sudah pernah ditampung dan kita, ya saya sebenarnya udah hitung-hitungan tapi kurang lebih 100 lebih ya. Wow. Tapi yang sekarang di rumah ini bersama kami 12. Wow. Saat ini anak-anak yang 12 itu usianya berapa Om Renca? Paling kecil tuh 19 tahun. Ya. Masuk 19 tahun, milenial. Yang sudah lama sekali ini ya 30-an, 33, 35.
Wow, dan yang 19 tahun itu udah berapa tahun di rumah Dan yang 30 Dia baru 1 tahun. Sekarang jalan 2 tahun. Lagi sekarang kuliah ambil perawat. Oke. Ya, puji Tuhan, dahsyat banget. Berarti ini salah satu cara yang ampuh ya Karena sekali lagi ini bukan dimulai dengan inisiasi hanya mau nolong orang lain ya, tetapi mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang memberikan gambaran pewahyuan bahwa daripada meratapi nasib lebih baik berbuat sesuatu untuk memulihkan kehidupan orang lain. Apakah seperti itu, Om? Jadi sebenarnya apa yang Tuhan percayakan saya untuk buat saya kuat tuh gini. Jadi saya tidak pernah tuntut mereka balas budi. Kalau kamu sudah keluar jadi gembala, jangan lupa di rumah. Enggak pernah. Dan dia mau ke gereja mana aja, terserah. Ada yang jadi gembala di GBI, bukan juga di Roh. Ada juga dari gereja GPDI. Ada bermacam-macam. Jadi saya tidak pernah ikat mereka harus di Roh. Karena saya punya prinsip tubuh Kristus. Di mana Tuhan panggil mereka tertanam, silakan. Nah, jadi karena waktu saya diingatkan Tuhan gini, kenapa saya bisa buat seperti itu? Banyak yang bertanya, tidak minta tuntut balas budi, minta ikatan. Bahkan banyak dari mereka orang tuanya saya juga tidak kenal, cuma mereka datang, saya terima, yang penting hati mau berubah. Nanti sudah jadi, berubah orang tuanya ketemu, ya terserah lah. Saya tidak terlalu perhitungkan itu, karena saya punya prinsip ini sebagai rasa terima kasih, bersyukur saya kepada Tuhan. Sebagai wujud nyata yang saya bisa buat, ya saya buat kepada tubuhnya Tuhan, tubuh Kristus. Jadi itu yang membuat saya happy. Tidak ada tuntutan apa, karena saya ketemu. Jadi makanya saya bilang kalau kita terus mau mengalami Tuhan, apapun tantangannya seberat apapun, pasti ada solusi. Dan kita akan be free betul-betul. Ya. Nah, Om Frankie tentunya over the years, selama bertahun-tahun ini Om Frankie punya anak-anak rohani ini. Kalau mereka berhasil, tentunya orang tua rohani juga ikut bangga. Tapi kalau nggak menutup kemungkinan pasti ada di antara anak-anak itu yang juga gagal ya Om ya. Atau belum berhasil. Nah, bagaimana Om Frankie sama Tante Memen itu kok nggak menyerah gitu maksudnya. Kan ini bukan anak sendiri, tapi tetap berusaha, tetap mau ngambil lagi. Itu bagaimana Om untuk bisa terus berjuang dan tidak menyerah? Nah, makanya kan istilah saya tuh jangan lempar handuk. Karena kan saya seorang atlet ya. Jadi suka main di bidang pertandingan juga kan. Artinya jangan melempar handuk itu, jangan menyerah tuh ini. Karena bagi saya gini, saya pegang yang ini sudah masuk nih ke Amsal 28 ayat 13 itu, bahwa apa dikatakan dalam firman Tuhan bahwa masa depan kita yaitu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Jadi saya percaya bahwa itu janji Tuhan. Kalau kita menyerah, kita pasti kehilangan janji Tuhan. Kita juga akan kehilangan jawaban doa. Makanya kata kunci bagi saya sini, kita harus tetap yakin masa depan kita ini sungguh ada. Apapun terjadi, itu tetap masa depan kita ada. Tapi melalui proses itu bukan untuk membuat kita menyerah, tapi justru melalui proses ini membuat kita tuh semakin kuat, semakin dewasa, bukan menjadi anak-anak, tapi menjadi putra-putra kerajaan Allah. Itu. Mantap. Ya, Om, ini bicara tentang, sekarang kita akan melebar untuk bicara tentang organisasi ya, Om. Nah, jadi Om ini sekarang menjadi salah satu penatua. Sebagai hamba Tuhan, Pastor Frankie Utana ini bersama dengan Pastor Timotius Arifin, udah berapa tahun nih berdampingan, ada juga penatua-penatua yang lain? Tahun 1989. Berarti udah 32 tahun ya? Ya, 32 tahun. Ya, pernah konflik nggak? Oh, kalau misalnya beda pandangan, beda gaya, beda cara banyak. Bukan ada atau enggak. Tapi kalau sampai konflik misalnya terus begitu meledak, ribut tiada lah. Ya. Nah, ini berarti kan istilahnya firman Tuhan juga mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, memang betul Om, bahwa memang
kita senang banget melihat ada satu keharmonian yang luar biasa, dan kita semua anak-anak muda nih ya bisa belajar Perlu belajar. daripada ya. golongan-golongan yang sudah senior lama dipakai Tuhan nih. Nah, tetapi apa yang membuat organisasi, maksudnya dalam konflik manajemen organisasi ini kan diperlukan banget. Akan lebih mudah ditutupin dengan kata-kata, oh saya udah terima satu visi dari Tuhan, saya akan melangkah sendiri. Jadi artinya pecah gereja lah. Nah, apa yang membuat selama 32 tahun ini para pemimpin-pemimpin ini di dalam organisasi yang dipimpin ini tetap bersatu dan kemudian tetap melihat tujuan bersama gitu? Ya, kalau dari pribadi saya sendiri bersama-sama Pak Arifin dan penatua yang lain, saya punya prinsip begini bahwa beda karakter itu masih bisa diproses untuk berubah. Yang penting jangan sampai beda visi dan nilai. Jadi kalau saya menganggap teman-teman penatua lain, kalau itu bukan beda visi dan nilai, saya akan bisa apa? Terima. Mau bikin apa aja, terima. Tapi kalau beda visi dan nilai, nah itu problem. Dalam arti gini, misalnya kita sudah keluar dari nilai-nilai kebenaran. Itu bagi saya kita harus selesaikan. Kalau sampai tidak mau, nah ini problem. Kan kita akan tidak mungkin bisa berjalan sama-sama. Ya, kalau beda nilai. Tapi puji Tuhan selama ini dengan Pak Arifin, Ibu Kristi, Ibu Christine, Ibu Vivi, juga sekarang ini Pak Thomas jadi penatua juga. Ini penatua di Bali ya. Ya. Kalau penatua di RIM lain lagi, Rock International Ministry itu Pak Arifin sebagai gembala senior, Pak Roni, Pak Daniel Yanwar penatua, nah saya juga penatua di situ. Jadi itu penatua RIM, Rock International Ministry untuk seluruh rock. Yeah. Jadi saya punya arah seperti itu, karena kalau itu beda visi nilai, saya akan berikan baik-baik kita bicara, cari solusi. Yeah. Tapi sampai kalau itu tidak bisa ya repot. Misalnya contoh ada yang berbuat dosa, tapi ini disembunyikan. Terus ada perbedaan, itu kan sudah beda nilai lah ya. Betul. Ya. Tidak lagi ya. Tapi kalau cara penanganan misalnya satu agak emosi, satu ini ya kelihatan kebapaan. Itu kan karakter. Jadi kan masih bisa ditunggu waktu, proses itu akan membuat dia dibentuk. Karena saya juga selalu sadar, lihat pada diri saya, sekian tahun saya bersama Tuhan melayani, toh juga babak belur, mau dibentuk, sampai Tuhan bawa. Ya, dulu juga banyak bilang saya ini orangnya kaku, sulit diajak ngomong. Yang tahu kan mereka yang menilai, saya kan nggak tahu diri saya. Ya toh kalau saya ngaku-ngaku saya ini baik dulu kan juga nggak betul. Sampai hari ini juga orang masih bilang apa ya? Mau berubah lah, belajar untuk berubah. Supaya makin bernilai, dan nilai itulah yang bisa menjadi influence kan, pengaruh bagi banyak orang. Dahsyat. Nah, berbicara masalah tentang masih organisasi ya, masing-masing orang kan pasti punya ada yang namanya ego. Nah, ego ini kan paling sukar semestinya untuk ditaklukkan ya. Nah, bagaimana dengan Pak Frankie atau Pastor Frankie Utana secara pribadi pada waktu kan maksudnya kedagingan mulai berbicara kan pasti pernah nih dalam satu kejadian berjalan selama 32 tahun. Nggak mungkin karena ini kan bukan malaikat yang nggak punya kehendak bebas gitu. Gimana? Jadi yang penting waktu itu muncul sejenak. Nah, belajar saya begini. Kenapa sampai Adam itu dan Hawa jatuh di awal itu? Sebenarnya waktu mereka dulu di Taman Eden itu bersama Tuhan juga telanjang kan. Cuma karena mereka waktu makan buah pengetahuan baik dan jahat, baru mereka tahu tentang ketelanjangan mereka. Iya, baru sadar. Makanya waktu Tuhan tanya, "Gimana kamu, Adam? Aku malu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan buah pengetahuan itu?" Karena Tuhan pasti tahu. Dengan makan buah itu berarti kesadaran terhadap dirinya itu hidup. Sedangkan tadinya dia kesadaran cuma hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya. Sehingga
itulah yang berlarut. Nah, saya juga belajar begitu. Kalau ada kasus seperti itu, kembali cepat saya muncul mungkin kesadaran akan diri saya tidak bisa terima, tersinggung. Tapi kembali sadar terhadap Tuhan yang jauh lebih besar dengan masalah saya. Dan itu sudah dia selesaikan di kayu salib. Mantap. Wow. Dengan berlatih seperti inilah yang membuat saya selalu tetap bisa berada di dalam hadiratnya, perencanaannya, cara, kekuatan, dan untuk kemuliaan. Wow. Nah itu Luar dalam biasa ya. Nah Ini- bicara submit, penundukan diri kan, kalau kesadaran terhadap Tuhan tidak ada, itu kan akhirnya kita berusaha dengan kekuatan kita. Kita tidak mampu. Semua kembali kita harus sadar terhadap Tuhan yang jauh lebih besar. Nah waktu sadar itu tidak cukup. Kita ambil keputusan dan mau melakukan keputusan itu. Keren. Mantap. Mantap. Itu. Ya, luar Ada biasa dasar banget. budaya. Ya. Puji Tuhan. Oke, next question nih ya. Nah, hari-hari ini di seluruh dunia lagi menghadapi COVID-19. Demikian pula di Indonesia, termasuk di Bali nih ya. Banyak, kalau kita bulan Januari kemarin sempat ke Bali, itu banyak sekali toko-toko yang tutup, hotel sepi-sepi semua. Nah, tentunya hal itu nggak mudah bagi banyak orang. Nah, apa yang secara dari mata rohani Pak Franky Utana nih lihat tentang kondisi ke depan pasca COVID-19? Ya, itu saya katakan bahwa tentang COVID-19 ini kita tidak tahu. Ya. COVID-19 ini tidak ada seorang pun bisa lihat di mana dia berada, tempat yang tepat di mana. Kita boleh menjaga protokol kesehatan, juga dengan nutrisi, apa saja, itu baik. Betul. Ya. Tapi kita tidak akan bisa mengalahkan situasi ini. Dan kita coba berusaha mengalahkan situasi seperti ini, kita akan hancur. Yang bisa kita ngatasi, mari kita punya satu pribadi yang juga kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa pegang, tidak bisa sentuh, tapi kita bisa menikmati. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Wow. Nah, kita mempercayai dia bukan karena melihat. Dan percaya janji-janjinya dalam firman itu, ya dan amin. Nah, baru kita bisa mengalahkan diri kita. Sehingga kita bisa menguasai suasana hati kita. Otomatis situasi di luar kita apapun mau terjadi, baik termasuk pasca COVID-19, tidak akan bisa menyentuh kita. Karena kita punya pribadi yang kuat, yang hebat, yaitu yang menangani kita. Kan dia bilang, bila dia di dalam kita, kebenaran dalam kita, ya minta apa saja kamu akan diberikan. Artinya dalam arti sebegitu hebat kita bersama dia. Ya, destinasi Indonesia ke depan. Kita tahu bahwa maksudnya Indonesia mempunyai satu tempat yang spesial nih kita percaya di mata Tuhan. Terutama tentang jiwa-jiwa di zaman akhir. Tetapi apa yang kita lihat destinasi Indonesia pasca COVID-19? Ya, itu kan seringkali kan kita dengar bahwa berkembang ada revival yang besar. Yes. Ya. Bagi saya, revival yang besar, kita jangan berpikir tentang jumlah. Revival yang besar bagi saya, kita ini yang sudah percaya Tuhan lebih bernilai, punya pengaruh untuk dunia ini. Amin. Oke. Ya. Itu bagi saya. Ya. Bukan soal jumlah. Karena Tuhan tidak terlalu tertarik dengan jumlah, tapi dia tertarik dengan pengembangan. Seperti 5 talenta, 2 talenta, dan 1. 5 talenta dan 2 talenta punya upah yang sama. Berarti Tuhan bukan tertarik kepada jumlah, tapi pengembangan. Jadi apa yang kita sudah percaya dia sekarang, kembangkan itu nilai-nilai. Supaya kita makin jadi pengaruh bagi banyak orang. Mantap. Ya kan? Ya. Karena justru kita lihat banyak orang bicara kepada jiwa. Saya setuju, jangkau jiwa. Tapi itu bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir ya Tuhan bilang gini, jadikan semua bangsa murid. Ya. Nah, murid itu kan bicara influence, pengaruh. Ya. Bukan bicara jumlah, tapi kualitas, nilai. Ya. Makanya Yohanes 6 ayat 66 juga banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus. Hanya karena tersinggung. Dia bicara, roti ini benar-benar makanan yang adalah tubuhku. Darah ini benar-benar, anggur ini benar-benar adalah darahku, minumanmu, untuk minumanmu. Itu kan karena tersinggung ada tradisi Yahudi bahwa tentang makanan kosher yang halal. Oh iya.
Mereka berpikir, loh, Tuhan bicara tentang makan tubuhnya, dagingnya, sedangkan Tuhan bicara tentang dia mati itu untuk menebus kita, pencurahan darahnya. Jadi untuk semua ketidakmampuan kita, dia tanggung. Supaya darahnya membersihkan kita dari segala dosa, supaya kita tidak terintimidasi. Semua kebenaran kita ini ada kebenaran Tuhan dalam Yesus. Benar untuk itu. Cuma karena budaya itu sudah mengikat mereka, tersinggung. Mereka meninggalkan Yesus. Makanya kingdom culture itulah yang harus orang hidupi. Nah, bicara kingdom culture ini bukan bicara tempat, tapi bagaimana kedaulatan Tuhan yang memimpin hidup kita. Amin. Amin. Sepenuhnya dia yang memimpin hidup kita. Ya. Nah, itu kalau saya melihat kepada Indonesia ke depan tentang kita gereja-gereja Tuhan. Kepada Nia. Terima kasih. Well said. Ya. Kita akan take a break sebentar ya Om Frankie, nanti kita sambung kembali. Ya. Nah, pemirsa, sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan. Shalom Good News, terima kasih atas doa dan dukungannya kepada saya dan suami saya. Semenjak pemutusan kerja, suami saya jadi depresi dan suasana hatinya selalu buruk. Tapi sudah sebulan ini dia mulai berubah dan mulai mau berdoa dan membaca firman lagi. Puji Tuhan, sekarang keadaan rumah tangga kami mulai membaik dan usaha toko saya juga ramai pembeli. Puji Tuhan. Masih adakah di antara saudara yang memerlukan bantuan konseling atau doa? Anda bisa hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca, di layar gadget Anda, atau dengan menuliskan email ke doa@anugerah.net. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News program. Harus diakui, hampir setiap kita ini kekurangan hikmat menghadapi masalah-masalah yang tidak kunjung selesai. Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas. One Hour with Pastor Frankie Utana. Kami yakin kita semua sudah banyak belajar hari ini dari Pastor Frankie. Langsung kita lanjut kepada beliau. Ya Pastor Frankie, nah untuk ini kan segmen terakhir, apakah Om Frankie bisa memberikan kata-kata hikmat nih Om ya buat semua pemirsa Good News yang sedang menonton dan semua sedang berjuang untuk tetap semangat di tengah-tengah pandemik seperti sekarang ini. Silakan Om. Ya, untuk pemirsa dimanapun berada, mari kita harus sadar dan mengerti bahwa pengharapan itu menghidupkan. Amin. Keputusasaan itu mematikan. Untuk itu mari bangkit, pengharapan kita hanya pada janji Tuhan yang ya dan pasti. Apa yang dia janjikan dia tidak pernah ingkari. Amin. Waktu kita yakin itu pengharapan kita terus kepada dia. Saya percaya masa depan kita cerah. Hidup kita selalu ditetapkan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Itu saja dari saya. Semangat terus, salam sehat selalu, dan maju tetap bersama dia. Ya, puji Tuhan. Terima mantap. kasih. Kami sangat diberkati atas waktunya. Om Frankie. Dan kebersamaan ini akan menjadi berkat buat banyak orang ya Om. Jangan off dulu. Terima kasih Pak Daniel. Saya akan sampaikan firman Tuhan secara singkat ya. Oke, puji Tuhan. Nah, bagaimana dengan Anda para pemirsa ada diberkati? Wow, saya secara pribadi banget dapat mendapatkan istilahnya golden nugget gitu ya, yang supaya bisa memperlengkapi kehidupan saya secara pribadi. Yuk kita lihat satu firman Tuhan. Kita lihat bersama-sama dari kitab Yesaya 40 ya. Yesaya 40 kita lihat bersama-sama daripada ayat 28 sampai dengan 31. Firman Tuhan berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Nah, memang benar bahwa seringkali di dalam kehidupan kita, terutama pada waktu kita melihat kondisi pada zaman ini yang belum jelas gitu ya. Tetapi kita tahu nih bahwa satu hal yang saya terima di poin yang pertama tadi adalah kita harus encounter Tuhan. Nah, ini sesuatu yang dahsyat banget. Nah, makanya pemirsa sekalian, di dalam kehidupan Anda pada waktu Anda mengalami satu encounter yang luar biasa kepada Tuhan, berdasarkan apa yang firman Tuhan sudah katakan, ini akan menjadi membuat diri Anda tuh berakar kokoh. Angin ribut boleh datang, masalah boleh bertubi-tubi. Nah, ini akan membuat Anda berdiri kokoh gitu ya. Dan pada waktu Anda berdiri kokoh, Anda tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Anda tidak akan berkata, lihat gua nih, gua bisa, lu pasti juga bisa. Tetapi Anda berkata, lihat saya orang yang lemah, tetapi Tuhan yang ada di dalam diri saya, ini yang membuat kemuliaan terjadi. Amen. Christ in me is the hope of glory. Amen. Nah, ini yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan, bahwa Tuhan ini tidak terduga pengertiannya. Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah kekurangan hikmat. Pada waktu banyak daripada kita saat ini harus diakui, hampir setiap kita ini kekurangan hikmat menghadapi masalah-masalah yang tidak kunjung selesai, menghadapi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita siap nih menghadapi perubahan yang terjadi karena COVID. Tiba-tiba sesuatu terjadi lagi. Ada policy-policy pemerintah yang misalnya harus berubah. Ada kondisi-kondisi keuangan yang berubah. Ada kondisi kesehatan yang berubah. Yang membuat kita kemudian bertanya, benar nggak nih? Apakah jalan saya sudah berjalan di tempat yang benar? Nah, makanya firman Tuhan berkata, jangan takut, berharap kepada Dia. Saya berdoa, biarlah apa yang sudah disampaikan hari ini menjadi satu kekuatan buat kita, menjadi sumber inspirasi buat kita. Dunia boleh bergonjang-ganjing, politik boleh terus terjadi, alam berganti musim ini akan terus terjadi. Tetapi Tuhan ini kekal, Tuhan tetap. Dan firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Dia mendapat kekuatan baru. Apakah Anda mau mempunyai kekuatan yang baru? Kekuatan yang selalu rejuvenated, kekuatan yang setiap Anda bangun, itu bukan kekuatan sisa yang kemarin, tetapi kekuatan yang fresh from the oven. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya, mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kami berdoa dari studio di Good News Program, biarlah apa yang disampaikan pada hari ini akan menjadi salah satu pendorong kekuatan inspirasi buat setiap daripada Anda. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak, dalam nama Yesus berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Kami tahu bahwa Engkau punya rencana yang dahsyat, Engkau punya rencana yang besar. Terima kasih hari ini kami boleh belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang Kau pakai, yang Kau izinkan Tuhan untuk membawa kemuliaan-Mu Tuhan. Amen. Sampai ke bangsa-bangsa. Amen. Mari pemirsa sekalian, Engkau yang tahu bahwa Tuhan punya panggilan yang besar untuk dirimu. Engkau yang tahu bahwa Engkau ada destinasi ilahi dalam kehidupanmu. Biarlah Engkau terima kemuliaan Tuhan. Engkau terima perkenanan, belas kasihan Tuhan ada pada kehidupan saudara. Engkau bukan saja sebagai cuman orang Kristen saja, tetapi Engkau adalah para putra dan para putri. Engkau adalah para pangeran-pangerannya Tuhan. Engkau adalah ambassador of Christ. Tuhan punya rencana yang besar untuk kehidupan Anda. Engkau terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Wow. Puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Saya belajar banyak sekali hari ini ya, bahwa ternyata tidak peduli bagaimana kita memulai hidup kita di awalnya, apakah kita buruk bagaikan ulat yang berbulu, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan mengalami yang namanya metamorfosis, kita akan dirubahkan, ditransformasi sehingga bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Terima kasih atas kebersamaan ini. Apabila Anda sudah diberkati, jangan lupa untuk share ulang dan tentunya subscribe di channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.